akses bukunya. Soalnya kalau nggak ada buku, teman-teman jadinya repot. Kak Iha simpulkan sedikit ya. Ketika pembahasan bab nun mati dan tanwin, ahkamun nun sakinah wat tanwin, kesimpulannya rumus di sini cuma hanya satu. Kholaf membaca bila gunnah atau bi adamil gunnah, kemudian al-bakun membaca dengan bi gunnah. Semuanya sudah ditulis ya. Jadi kalau ada permasalahan perihal ahkamun nun wat tanwin, nanti sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Apa ya rumusnya dari ahkamun nun wat tanwin di sini ya? Berarti sekarang semuanya ditulis kesimpulannya tadi, kholaf membaca dengan bila gunnah, kemudian al-bakun dibaca dengan bi gunnah. Nah, ini tadi yang surah Al-Baqarah ayat 25. Di situ kan permasalahannya, ini mungkin untuk memudahkan teman-teman. Di situ permasalahannya ada permasalahan badal pada lafaz amanu. Kemudian ada mim jama' di lafaz annalahum sama walahum fiha. Kemudian ada permasalahan al-anhar lam ta'rif. Kemudian ada permasalahan mat munfasil pada lafaz fiha azwajun. Kemudian permasalahan ahkamun nun wat tanwin. Kita sepakati saja di al-anhar ini kita wakof ya, karena ini nanti mempengaruhi mempengaruhi teman-teman ketika membaca. Al-anhar kita wakof. Kemudian di mutasyabihah kita wakof, karena nanti praktiknya di mutahharatu wa, di situ ada pembahasan ahkamun nun wat tanwin, di sini yang kita wasol. Gitu ya. Oke. Baik, Kakak. Tadi yang kolun yang sukun mim jamak kemudian qasar munfasil sudah dibaca. Kolun yang qasar sukun mim jamak dan tawasud munfasil sudah dibaca. Sekarang silakan coba ada yang mau membaca warash. Berarti ketika membaca warash, mat badalnya di situ kan ada 3 wajah. Ada yang membaca qasar, ada yang membaca tawasud, ada yang membaca sila. Kita baca yang qasar terlebih dahulu. Kemudian di situ mim jamaknya. Mim jamaknya berarti warash dibaca dengan apa? Sukun apa sila? Mim jamak pada sukun. Kemudian pada al-anhar, warash dibaca apa di situ? Nakal. Kemudian ketika membaca mat munfasil, warash dibaca apa? Betul, Kak. Betul. Kemudian ketika membaca ahkamun nun wat tanwin, warash dibaca apa? Bi gunnah, Kak. Bi gunnah. Silakan. Tadi siapa? Arifah Dini ya? Silakan Arifah. Warash yang qasar mat badal terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi Ini mohon maaf diulangi lagi, tadi suaranya agak nyendat di Kak Iha. Coba diulangi lagi. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Warash ketika membaca lam ta'rif, membacanya dengan apa? Nakal. Min tahtihal anhar. Diulangi. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ini cara kita membacanya sesuai dengan imam. Yang pertama kan tadi kolun sudah, kemudian sekarang warash. Warash karena mat badalnya ada 3 bacaan, berarti kita baca yang kedua tawasud. Silakan. Tawasud mat badal maksudnya.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Warash yang wajah ketiga, yang tul mad badal. Silakan. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya, berarti untuk warash di sini sudah selesai semua, meskipun di situ ada perbedaan mad badalnya qasr, mad badalnya tawasud, mad badalnya tul juga. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman mentahlil sesuai dengan urutan, nanti yang mad badalnya yang tawasud dan tul nanti agak diakhirkan karena kita mendahulukan mad badal yang qasr semua terlebih dahulu. Karena tadi kita bacanya warash semuanya, jadi langsung mad badalnya qasr, mad badalnya tawasud, mad badalnya tul. Bisa difahami ya? Bisa, Kak. Nah, yang sudah dibaca kolun, sudah selesai kolun yang sukun mim jamak, qasr mad munfasil, tawasud mad munfasil sudah. Warash yang tawasud mad badal, qasr mad badal, tul mad badal sudah. Kemudian yang tadi ada wan daraja ma'ahu atau wa ma'ahunya ad-duri sama as-susi sudah. Berarti ad-duri as-susi dari imam siapa? Rawi dari imam siapa? Abu Amr, Pak. Abu Amr. Abu Amr berarti kan sudah dibaca. Kemudian yang tadi kolun yang sukun tawasud, wan daraja ma'ahunya siapa? Kolun yang sukun tawasud. Tadi yang Cici yang tadi kan belum disebutkan. Wan daraja ma'ahunya siapa? Ad-Duri, Kak. Nah, selain ad-duri, tawasud duri, kemudian siapa lagi? Ibnu Amir. Ibnu Hashim, Kak. Coba diulangi lagi. Tawasud duri. Ad-Duri, Ibnu Amir, Al-Kisai, sama Asim. Ya, berarti selain dari imam-imam tersebut yang belum dibaca siapa berarti ini? Warash, Hamzah, Kak. Hamzah ya? Hamzah, Ya, Hamzah. sama nanti kolun yang silah belum dibaca karena yang tadi sudah dibaca kolun yang sukun. Coba sekarang kita baca Hamzah. Karena Hamzah ada rawinya ada kholaf dan kholat, ya. Rawinya Hamzah ada kholaf dan kholat. Dan ketika membaca ahkamun nun wa tanwin, kholaf dan kholat beda bacaannya. Karena kholaf membaca bila gunnah, sedangkan kholat membaca bi gunnah. Bisa difahami ya? Kalau nanti kecepatan bilang aja. Hamzah di situ kan ada rawinya kholaf dan kholat. Kalau misalkan rawinya itu tidak ada permasalahan di dua bacaan, di beberapa bacaan mulai dari mad badal pada lafaz amanu sampai mim jamak pada lafaz wahum fiha khalidun, tidak ada permasalahan, berarti kita membacanya dengan Imam Hamzah. Tapi ketika kalau misalkan rawinya itu ada perbedaan bacaan, maka kita membacanya rawinya, bukan imamnya. Bisa difahami? Bisa, Kak. Ya, berarti kita membacanya antara kholaf dan kholat. Karena di pembahasan ahkamun nun wa tanwin, di situ kholaf membaca bila gunnah dan kholat membaca dengan bi gunnah. Kemudian kita telusuri lagi. Mad badal untuk kita baca yang kholaf dulu ya, baca yang kholaf dulu. Mad badal untuk kholaf dibaca dengan apa? Al-Qasr, Kak.
Qasar. Kemudian kholaf membaca di mim jamak membaca dengan apa? Sukun. Sukun, Kak. Sukun. Kholaf membaca di lam ta'rif dibaca dengan apa? Nakal. Ada 2. Iya enggak? Kan kita wakof. Iya, Kak. Ya, Kak. Ya kan? Kita wakof kan? Jadi ada 2 ya. Ada yang dibaca dengan sakat, ada yang dibaca dengan nakal. Kholaf. Kemudian ketika membaca matmun fasil, membaca dengan apa kholaf? Betul, Kak. Betul. Betul ya. Coba sekarang ada yang membaca riwayat kholaf, silahkan. Yang wajah pertama, sakat terlebih dahulu. Ayo, Oh Kak. ya, kholaf ya. Berarti kan pada lafadz mutahharatun di situ membaca dengan bilahunna. Kita baca yang nakal dulu, baca yang nakal. Setelah nakal nanti kita baca yang sakat. Silahkan, ada yang mau coba? Silakan. Apa masih bingung? Bingung. Mad badalnya dibaca dengan qasar, kemudian mim jamaknya dibaca dengan sukun, al-anharnya atau lam ta'rifnya dibaca dengan nakal terlebih dahulu, kemudian mad munfasilnya dibaca dengan tul, kemudian ahkamun nun wa tanwin dibaca dengan bilahunna. Silakan. Kak Iha. Iya. Mau tanya dulu, Kak. Ya, silakan. Kalau itu dibaca bilaguna gimana, Kak? Kan belum pernah sih, Kak. Biasanya kan bisa menggambarkan gitu. Kalau dibaca dengan gunna berarti disertai dengung. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu dibaca dengan bigunna. Ketika dibaca dengan bila gunna berarti walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum. Langsung mutahharatun wa hum. Ketika bigunna mutahharatu wa dengungnya. Itu saja. Silahkan, ada yang mau mencoba baca kholaf yang wajah pertama yang dibaca dengan nakal lam ta'rif. Ayo, Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. Nggak kuat boleh wakaf nggak, Kak? Ya, nggak apa-apa. Untuk sekarang masih nggak apa-apa. Untuk nanti kalau udah semester 5 ketika wakaf di lafadz jannat nanti ada permasalahan sendiri. Nggak apa-apa. Sekarang belum sampai di pembahasan itu. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Diulangi di lam ta'rifnya. Lam ta'rifnya nakal yuk. Ya, Kak. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nakalnya tidak usah sampai ditekan ya. Min tahtiha al-anhar. Bukan min tahtiha al-anhar. Bukan seperti itu, ayo. Min tahtiha al-anhar. Ya. Coba diulangi lagi. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sekarang coba dibaca yang kholaf wajah kedua yang dibaca dengan sakat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dibaca dengan sakat, silakan.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Sakit. تحتها الأنهار Sakit. Tahtihan. من تحتها الأنهار. Itu tahqiq seperti biasa, Ayu. Sakit, sakit. Dibaca sakta. Berhenti sejenak yuk. من تحتها الأنهار. Tahtihal anhar. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ayu, sakta. من تحتها الأنهار. Itu Mbak. Ya. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Bacaan kholaf sudah selesai. Kholaf yang disakta di lam ta'rif, kholaf yang binakal di lam ta'rif sudah selesai. Kemudian sekarang bacaan rawi yang kedua dari Hamzah, yakni bacaan kholat. Nah, kholat berarti bedanya ketika membaca ahkamun nun wa tanwin, kholat membaca dengan birunnah seperti biasa kita membaca. Kemudian di lam ta'rifnya tetap baca dua wajah, ada yang membaca nakal, ada yang membaca sakta. Karena rumus dari lam ta'rif itu Hamzah membaca dua wajah, nakal dan sakta. Kemudian coba tadi siapa yang membaca waris Arifadini? Yang membaca waris ketika qasr tadi? Yang qasr, yang waris yang dibaca mad badalnya qasr, apakah ada wandaro jama'ahunya atau wa ma'ahunya atau bacaan yang sesuai dengan waris yang wajah pertama tadi? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Ada, Cuma Kak. harus doang. Ada apa nggak ada? Ada Kak. Ada, Kak. Kholat Kak. Kholat Kholat yang apa? Kholat. yang nakal. Yang Kalau untuk mat badalnya nggak ada, Kak. Waris doang. Berarti keseluruhan. Ketika mad badalnya masih qasr di bacaan waris, apakah ada bacaan yang sesuai lagi setelah waris atau wandaro jama'ahu atau wa ma'ahunya? Ada Kak. Ada Kak, kholat bacaan Kholat ya. Kholat kan di situ dibaca dengan mad badalnya qasr ya. Coba kita Iya, perhatiin. Mad badalnya qasr, kemudian mim jamaknya juga sukun. Kemudian kholat ketika membaca lam ta'rif ada dua wajah, membaca nakal dan membaca dengan sakta. Yang sesuai dengan waris tadi itu kholat yang membaca nakal apa sakta? nakal Kak. Nakal ya. Mad munfasilnya Iya. juga dibaca dengan tul. Ahkamun nun wa tanwin juga dibaca dengan idgham bi gunnah. Jadi di waris yang wajah pertama tadi, bacaan yang semisal atau bacaan yang sesuai atau wandaro jama'ahunya atau wa ma'ahunya itu ada kholat wajah pertama. Jadi kholat yang wajah kedua belum dibaca, yang membaca dengan sakta belum dibaca. Coba silakan ada yang mau membaca kholat yang wajah kedua yang membaca dengan sakta lam ta'rif. Silakan. Ade Rahmi Kak. Siapa? Ade Rahmi. Ade Rahmi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من Kalau yang nakal kan tadi sudah dibaca. ya Kak.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya, Hamzah sudah dibaca semuanya. Apakah ada rawi atau imam yang belum dibaca? Nggak ada, Kak. Sudah selesai semua? Kolun kak, kolun Al-Bakun ya kak. Al-Bakun kak. Al-Bakun siapa? Ibnu Amir Al-Kisai Asyim kak. Ibnu Amir Al-Kisai Asim sudah ikut yang kolun, yang bil qasr, bisukun mim jamak dan bitawasud mat munfasil. Berarti yang baca siapa? Ibnu Katsir. Kolun yang silah Katsir, Al-Kisai ya kak. Al-Kisai sudah ikut juga tadi di apa di pembahasan kolun yang mat munfasilnya tawasud mim jamaknya sukun. Berarti yang belum Tinggal dibaca kolun yang silah, Kak. Kolun yang silah. yang belum dibaca berarti kolun yang silah mim jamak. Oke? Coba ada yang baca, silakan. Kolun yang silah mim jamak mat munfasilnya masih qasr, silakan. Atifah, Kak. Ifa, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sekarang yang kolun sukun mim jamak tawasud mat munfasil. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya, apakah ada wandaro jama'ahunya? Ibnu Katsir, Kak. Ibnu Katsir yang ikut yang qasr apa yang tawasud? Ikut yang qasr, Kak. Ikut yang pertama tadi ya. 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 Jadi itu susunannya ya. Sebenarnya sudah ada jawabannya di sini, cuma biar teman-teman tadi ikut berpikir sejenak aja. Jadi untuk thariqatul jamaknya, yang pertama itu kolun, sukun mim jamak sama qasr munfasil. Kemudian yang kedua, sukun mim jamak tawasud munfasil. Kemudian waras yang wajah pertama terlebih dahulu, waras yang membaca dengan qasr badal. Kemudian setelah waras, tadi kan Dini kan bacanya waras langsung tawasud sama langsung tul. Karena mad badalnya sudah berubah menjadi tawasud dan tul, berarti otomatis kita lebih diakhirkan di bagian belakang ya, waras yang nomor 9 sampai nomor 10. Kita cari dulu mad badalnya yang masih qasr siapa? Nah, adanya kholaf yang nakal yang wajah pertama tadi, kemudian kholaf yang sakat di wajah kedua, kemudian ada kholat yang wajah kedua, karena kholat yang wajah pertama sudah ikut di waras yang wajah ketiga, waras yang wajah pertama di nomor 3. Setelah itu, setelah qasr mad badal sudah selesai, di situ yang masih qasr mad badal siapa? Nah, ternyata ada, tapi kolun silah mim jamak.
Jadi kita pakai di nomor 78 ini kolun yang sila mim jamak, kemudian mad badalnya juga masih qasr, mad munfasilnya qasr. Kemudian yang nomor 8 qasr mad badal, kemudian sila mim jamak tawasud munfasil. Dan wajah bacaan yang terakhir waris yang tawasud badal dan waris yang tul badal. Begitu ya untuk susunannya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Aduh, bingung Kak. Ada yang ditanyakan? Silakan. Atau sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau gitu. Kayaknya udah paham semua, Kak. Masya Allah. Kalau udah paham kan nggak perlu lama-lama. Sebenarnya ilmu qiraat itu nggak perlu lama. Yang penting nanti sudah materi atau rumus baru, kemudian nanti praktik, terus teman-teman bisa mempraktikkan. Sudah. Tujuannya sebenarnya itu biar teman-teman ada tambahan rumus baru kemudian dipraktikkan dan teman-teman bisa dalam thoriqatul jama' atau tahlilul qiraatnya begitu. Di pembahasan ahkamun nun wa tanwin ini ada yang ditanyakan atau mungkin pembahasan yang kemarin-kemarin yang belum jelas silakan ditanyakan, enggak apa-apa. Kakak, ini untuk yang tidak ada buku, inti materi sekarang hanya kholaf bila gunah, al-bakun bigunah saja kan? Maksudnya untuk rekuman. Benar. Intinya di sini. Ini di nadom yang ini. Enggak. Nadom yang mulai dari ini loh, wafil wawi wal yadunaha kholafun kala. Inti dari pembahasan kita itu karena di pembahasan yang pertama wa kulluhum tanwin wan nun ad-dhammu bila gunnatin fil lam wa ghali yajmula. Itu seperti pembahasan idgham bila gunnah dan semuanya ulama qiraat 7 sudah sepakat semuanya membaca dengan idgham bila gunnah ketika bertemu dengan lam dan ro. Kemudian wa kullum biyan mu'adghamu ma'gunnatin yang potongan yang bait kedua tapi yang pertama itu sama seperti dengan idgham bila gunnah, idgham bi gunnah. Kalau dalam ilmu tajwid seperti idgham bi gunnah. Jadi nggak ada permasalahan. Kemudian yang bait yang ketiga wa indahuma lil kulli adhhir bi kilmatin. Itu seperti izhar wajib. Apabila ada tanwin apabila ada nun mati bertemu dengan ya nun mim wawu dalam satu kata. Itu seperti dengan izhar wajib. Jadi sudah sepakat semuanya membaca dengan izhar. Kemudian bait yang terakhir wa inda hurufil halqi lil kulli adhhara ala haja hukmun ama khalihi ghuffila. Itu seperti dengan bacaan izhar kalau dalam tajwid itu. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan hamzah ain ha ghain kha, seluruh imam 7 sepakat membaca dengan izhar. Nah, permasalahan yang ada di ilmu qiraat yang agak berbeda dengan pembahasan ilmu tajwid cuma di sini. Wa fil wawi wal yadunaha khalafun tala. Yakni apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan wawu dan ya di lain kata maka kholaf membaca dengan bila gunnah. Kemudian al-bakun atau selain dari kholaf membaca dengan bigunnah. Begitu. Untuk kesimpulan pembahasan ahkamun nun sakinah wa tanwin. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Mbak, Kak Iha mau tanya. Ya, silakan. Nggak tanya sih Kak. Nah itu loh Kak nyontoin bacaan nakal tuh loh Kak, kadang tuh suka bingung gitu. Gimana bacanya yang benar dan enak. Coba yang ini ya, yang ayat yang tadi. Ya Kak. Yang Al-Baqarah ketika membaca nakal. Sebenarnya semua teman-teman sudah bisa membaca nakal karena seperti bacaan biasa aja sih. Cuma ada yang membaca nakalnya terlalu ditekan di lam ta'rifnya. Seperti Ayu tadi. Tajri min tahtihal anhar. Ditekan di lam ta'rifnya. Langsung saja. Tajri min tahtihal anhar. Ada bacaan ada perpindahan harokat ke huruf setelahnya, jadi langsung dipindahkan saja. Kan nakal kan memindahkan harokat. Tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Ketika sakit berarti dua harokat. Tajri min tahtihal anhar. Itu ketika dibaca dengan sakit atau sata. Begitu Ayu. Jadi nggak usah ditekan di lam ta'rifnya ya. Tadi Ayu masih ditekan.
min tahtihal anhar. Tajri Masih seperti di tasydid lamnya. al-anhar. Langsung nakal saja. Ya Kak, makasih Kak. Ada lagi? Jadi Kakak, nanti hukumnya. Oh ya, silakan. Silakan Cici. oh, Tadi siapa? mohon maaf Kak. Ya. Kan tadi, iya saya. Tadi kata Ibu, nanti saat praktek, tulisan kita akan diperlihat di screen ya Kak? Ya, ini Itu mau dijelasin. tulisan tangan boleh? Oh, Tadi Ibu itunya tulisan ketikan sih. Jadi begini, nanti setelah selesai materi, ilmu qiraat itu sebenarnya sudah bisa ditebak ya, direka-reka materinya. Pertama pasti pemberian materi, atau nanti ada rumus baru yang disampaikan ke teman-teman semua. Kemudian teman-teman tatbik atau latihan, yang nanti praktik satu-satu. Kemudian nanti di akhir ada PR. Nah, PR-nya di sini nanti kita bagi, semuanya tetap mengerjakan, kita fungsikan grup yang ada, jadi kan itu sudah ada grup kan, grup ilmu qiraat, kita fungsikan itu, jadi semuanya mengerjakan PR yang sudah disepakati nanti di akhir, kemudian hasil tulisan atau hasil kerjaan dari teman-teman semua itu nanti di-share di grup, jadi sudah tahu siapa saja yang mengerjakan, nanti di-share-nya, karena ini hari Rabu, kuliahnya di kelas 4A ini hari Rabu, berarti nge-share di grupnya maksimal hari Selasa malam sudah di-share di grup. Ya, Selasa malam sudah di-share di grup yang PR masing-masingnya. Kemudian di hari Rabunya bagi yang bertugas nanti meng-share screen seperti Kak Iha seperti ini, meng-share screen, kemudian membaca hasil dari tugas yang sudah dikerjakan masing-masing. Begitu. Share screen-nya, tadi Ibu bilangnya tulis ketik, tulis pakai komputer atau pakai laptop, nanti di share screen. Kalau teman-teman yang lain yang mungkin yang nggak bertugas untuk membaca bisa ditulis pakai tangan. Tapi yang bertugas membaca nanti nulisnya pakai tulisan di komputer, begitu, tulisan Arab di komputer. Jadi nanti ayat terlebih dahulu, yang ditulis nanti ayat terlebih dahulu, kemudian tahlil qiraat seperti biasa teman-teman juga sudah paham. Tahlil qiraat misalnya mad badal siapa saja yang membaca, kemudian qiraat jamaknya, thariqatul jamaknya. Begitu. Nanti misalkan susunan yang pertama siapa dan seterusnya. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Kak mau nanya, Cindy mau nanya Kak, apa sih thariqatul jam'iynya itu berupa tulisan yang biasa atau matriks? Matrik aja nggak apa-apa. Kan dari kemarin di semester 1-2 di ilmu qiraat 1-2 teman-teman sudah matrik kan ya. Jadi pakai matrik aja nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? yang ditugaskan diacak atau absen Kak? Ini mau dibahas. Ya. Kalau yang sudah ada buku, di situ sudah ada ayatnya. Tapi kalau yang belum ada buku, kita tulis ya. PR-nya untuk minggu depan ada 2. Surah Al-Baqarah ayat 41. Yang pertama, yang ini surah Al-Baqarah ayat 41. Sama surah Ali Imran ayat 104. Ya, kayak ulangi lagi surah Al-Baqarah ayat 41 dan surah Ali Imran ayat 104. Berapa kapan kalau di absen? Semuanya masuk gimana? Mau masuk ya? Berarti absen yang yang bertugas untuk besok dari absen pertama, yang bertugas baca ini ya, yang bertugas baca. Mulai dari Abida sampai Afifah, 2 orang. Ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan surah Al-Baqarah ayat 41, Abida sama Ade Irma. Abida hadir? Abida hadir nggak? Hadir Kak, hadir. Hadir ya? Kemudian Ade Irma hadir? Hadir Kak. Hadir ya?
Kemudian yang surah Ali Imran ayat 104, Abdirrahma Aprilia sama Afifah. Nah, bagi teman-teman yang absen setelah Afifah sampai absen terakhir, itu nanti dibagi aja, nanti dibantu sama Kosmanya, dibagi dua kelompok atau dua kloter. Yang kloter pertama atau kelompok pertama itu mengerjakan surah Al-Baqarah ayat 41. Yang kloter kedua nanti mengerjakan surah Ali Imran ayat 104. Begitu ya. Jadi semuanya tetap mengerjakan dan semuanya di-share di grup. Maksimal Selasa malam nanti di-share. Kemudian yang bertugas 4 orang yang baca untuk minggu depan nanti di-share screen seperti ini, dijelaskan juga begitu. Ada yang Kak, ditanyakan? berarti satu ayat ini terdiri 2 orang gitu ya, Kak? Ya, satu ayat ini yang baca nanti 2 orang. Yang baca 2 orang, kemudian yang satu ayat ini juga surah Al-Baqarah 1 yang 2 orang. Nah, teman-teman yang lainnya yang tidak bertugas untuk membaca, tetap mengerjakan, tinggal nanti misalkan ini kan 38, diambil 4 orang kan, yang bertugas baca minggu depan kan 4 orang, diambil 4 orang kan berarti 34. Nanti 34 dibagi 2 kloter, nanti kloter pertama, misalkan dari Afifah Maksum sampai nanti absen nomor 20 berapa begitu. Mengerjakan ayat 41. Absen seterusnya sampai absen terakhir bertugas surah Ali Imran ayat 104 begitu. Bisa difahami? Bisa, Kak.